Warung itu tidak ada siang hari. Ia muncul saat langit masih gelap dan azan subuh belum berkumandang. Satu suapan bisa membuatmu kenyang, tapi juga bisa mengikat jiwamu selamanya. Ini kisahku, Mas Eko, tentang warung yang seharusnya tidak pernah aku datangi. Namaku Eko. Aku mahasiswa semester 5 di sebuah kampus swasta di Jawa Tengah. Untuk menambah uang saku, aku bekerja paruh waktu sebagai kurir makanan online. Biasanya aku ambil shift malam, karena bayarannya lebih besar. Aku sudah biasa keluar malam, dan selama ini belum pernah mengalami kejadian yang benar-benar aneh. Sampai suatu malam itu. Waktu itu malam Jumat, entah kenapa, suasana terasa lebih sepi dari biasanya. Padahal baru pukul 1:30 pagi. Tapi jalanan di sekitar daerah Ngadirejo sudah seperti ditelan sunyi. Aku baru saja selesai antar pesanan terakhir dan berniat pulang. Tapi perutku lapar, sangat lapar. Saat melewati jalan kecil menuju rumah kontrakanku, aku melihat sebuah warung kopi di pinggir jalan. Papan kayu bertuliskan, Warung Mbou Kasni, buka 24 jam, terpajang miring, seakan sudah lama tak diperbaiki. Tapi dari kejauhan, kulihat lampu di dalamnya menyala redup. Asap tipis mengepul dari ceret besar di atas tungku. Ada beberapa kursi panjang dari kayu yang ditata di depan warung, sebagian sudah lapuk, tapi yang membuatku heran, tak ada kendaraan terparkir di sekitarnya. Sepi. Karena lapar mengalahkan rasa ragu, aku mendekat. Begitu tiba di depan warung, seorang perempuan tua keluar dari balik tirai plastik yang jadi pintu. "Mas mau kopi? Atau nasi goreng?" tanyanya dengan suara serak. Iya bu, boleh nasi goreng 1, sama kopi juga hitam aja." "Duduk dulu mas." "Bentar ya," jawabnya sambil masuk kembali ke dalam. Aku duduk di kursi kayu itu. Di sekelilingku, suasana makin aneh. Angin malam seperti berhenti. Tak ada suara jangkrik. Bahkan dedaunan pun tak bergerak. Hanya terdengar bunyi air mendidih dari dalam warung. Aku mulai merasakan sesuatu yang tidak beres tapi mencoba tetap tenang. Tak sampai 5 menit si ibu keluar membawa nampan. Di atasnya ada sepiring nasi goreng, telur ceplok, dan segelas kopi hitam. "Silakan mas." Aku mengangguk sopan. "Makasih bu," aku makan perlahan. Rasanya aneh. Bukan karena tidak enak, tapi seperti makan makanan yang sudah lama. Basi tapi tetap terasa segar. Kopinya juga pahit, tapi ada rasa logam. Aku menahan agar tidak menunjukkan ekspresi aneh di depan si ibu, yang masih berdiri mengamatiku sambil tersenyum. "Mbak, bu, ini warungnya udah lama ya?" tanyaku basa-basi. "Iya mas, udah puluhan tahun. Tapi nggak semua orang bisa lihat warung ini." Aku berhenti mengunyah. "Maksudnya bu?" Dia tertawa kecil, tapi bukan tawa ramah. Lebih seperti gemeretak. "Gak apa-apa. Masnya bisa lihat, itu artinya mas lapar." Benar-benar lapar. Aku langsung berdiri, menaruh uang 20.000 di atas meja. "Sudah bu, saya pulang dulu." Tapi ketika aku melangkah ke motor, pandanganku mulai kabur. Jalanan di sekeliling warung berubah. Pohon-pohon di sekitar menutup langit. Jalan aspal menghilang. Hanya kabut dan bau gosong memenuhi udara. Aku panik. Ku coba hidupkan motor, berhasil. Ku tancap gas sekuat tenaga tanpa menoleh ke belakang. Perasaanku seperti dikejar sesuatu. Nafasku sesak. Setelah beberapa menit akhirnya aku tiba di jalan utama. Lampu-lampu jalan kembali terlihat. Suara motor lain mulai terdengar. Aku berhenti di depan minimarket 24 jam dan duduk di trotoar sambil mencoba menenangkan diri. Pagi harinya karena penasaran aku mencoba mencari warung itu lagi. Aku catat titik lokasinya semalam. Tapi anehnya, warung itu tidak ada.
Yang ada hanya lapangan kosong penuh ilalang. Bahkan warga sekitar bilang, dulu memang ada warung di situ, tapi udah lama kebakaran. Embu Kasni meninggal dalam kejadian itu. Sekarang tempat itu angker. Nggak ada yang berani lewat situ malam-malam. Aku hanya bisa terdiam. Dan sejak malam itu, setiap pukul 2 pagi, aku sering mencium bau nasi goreng dan kopi basi di depan kontrakanku. Bau yang sama seperti malam itu. Sejak malam aku mampir ke warung Embu Kasni itu, aku nggak pernah benar-benar tenang. Setiap jam 2 pagi, selalu ada hal aneh yang terjadi. Awalnya hanya bau nasi goreng dan kopi basi, tapi makin hari, makin terasa nyata. Di malam kedua, aku mendengar suara langkah kaki pelan-pelan di depan kontrakan. Saat kulihat dari celah jendela tak ada siapa-siapa, tapi bekas tapak kaki basah menempel jelas di depan pintu. Aku berusaha mengabaikannya, tapi malam keempat, aku bermimpi buruk. Aku berdiri di tengah warung itu lagi, tapi kali ini suasananya gelap. Api berkobar di sekeliling. Embu Kasni berdiri di depan tungku, wajahnya hangus, kulitnya meleleh seperti lilin terbakar. Matanya tidak utuh. Satu bolong menghitam, satu lagi menatapku tajam. Tangannya memegang ceret panas yang meneteskan air mendidih ke lantai. "Kamu belum bayar lunas, Mas." Suaranya serak, menggelegar, seperti dari tenggorokan yang bolong. Aku terbangun dengan tubuh basah kuyup oleh keringat. Tapi yang paling gila, di sebelah tempat tidurku, ada sepiring nasi goreng hangus dengan telur gosong dan segelas kopi dingin. Asapnya masih mengepul. Aku teriak sekencang-kencangnya sampai tetanggaku bangun. Mas Wahyu, orang yang kontrakan di samping, langsung masuk karena pintuku tidak dikunci. Astagfirullah, kamu kenapa?" Aku hanya bisa menunjuk ke piring itu. Tapi benda-benda itu sudah lenyap. Hanya lantai yang basah dan ada bekas gosong di ubin dekat ranjangku. Sejak malam itu aku sadar, ini bukan cuma mimpi atau halusinasi. Ada sesuatu dari warung itu yang ikut denganku. Sesuatu yang haus. Bukan haus air atau makanan, tapi haus kehadiran manusia. Aku memutuskan untuk mencari tahu lebih dalam. Siang itu, aku pergi ke rumah Pak Harjo, salah satu tetua kampung di sekitar Ngadirejo. Orang-orang bilang, dia tahu sejarah hampir semua tempat angker di daerah itu. Pak Harjo sudah tua, jalannya pakai tongkat, matanya berkaca tebal, tapi pikirannya masih tajam. Saat kutanya soal warung Embu Kasni, wajahnya langsung berubah. Tangannya gemetar memegang cangkir teh. Warung itu dulunya tempat orang-orang singgah. Dulu banyak supir truk dan tukang ojek malam yang mampir ke sana. Tapi setelah kebakaran itu banyak yang bilang warungnya masih buka, terutama untuk orang yang lapar dan tersesat. "Kebakaran itu karena apa, Pak?" tanyaku. Dia menatapku tajam. "Embu Kasni mati terkunci di dalam. Kata orang, dia nggak mau keluar. Dia lebih pilih jaga warungnya sampai mati. Tapi mayatnya nggak pernah ditemukan utuh. Cuman ada tungku dan pecahan piring yang gosong. Sejak itu, banyak yang ngaku pernah makan di sana. Tapi begitu dicek, warungnya nggak ada." Aku tercekat. Cerita Pak Harjo sama persis dengan apa yang aku alami. "Kamu nggak balik ke sana kan?" tanya Pak Harjo tiba-tiba. Aku menggeleng. "Enggak, Pak, tapi sejak ke sana saya terus didatangi." Pak Harjo menghela napas. "Kalau begitu, kamu harus nutup jalur dia. Jangan biarkan dia masuk ke hidupmu terus." "Apa yang harus saya lakukan?" Dia menatapku dalam. "Kamu harus kembali ke tempat itu. Bawa kembang telon dan sesajen dari nasi putih, telur rebus, dan kopi pahit. Letakkan di depan tempat warung itu dulu berdiri, lalu tinggalkan, jangan menoleh. Apapun yang kamu dengar atau lihat, jangan menoleh.
Aku tidak percaya sepenuhnya, tapi aku juga kehabisan akal. Malam harinya, tepat pukul 1.45, aku sudah berdiri di depan lapangan ilalang tempat dulu warung itu berdiri. Bawa sesajen sesuai yang Pak Harjo bilang, aku letakkan di tanah. Jantungku berdetak tak karuan. Tapi begitu kuletakkan bungkusan terakhir, udara tiba-tiba berubah dingin. Sangat dingin. Napasku membeku. Lalu, terdengar suara. Mas, lapar. Ya Mas Eko, mau kopi lagi? Itu suara Mbu Kasni. Aku menutup mata. Tubuhku gemetar. Aku mencoba melangkah menjauh perlahan sesuai saran Pak Harjo. Tapi suara itu makin dekat. Langkah-langkahnya menyeret. Mas Eko, belum bayar. Tiba-tiba lenganku dingin seperti disentuh tangan dari dalam kulkas. Bau gosong, nasi basi, dan darah memenuhi hidungku. Lalu aku mendengar suara napas berat, persis di belakang leherku. Aku menahan diri sekuat tenaga untuk tidak menoleh. Eko. Sesuatu berbisik tepat di telingaku, disertai embusan napas panas yang bau amis. Aku lari sekencang-kencangnya. Tidak peduli tanah becek, semak berduri, aku terus berlari sampai tiba di jalan besar. Mobil lewat, lampu menyala. Baru saat itu aku berani menoleh, kosong. Tapi telingaku berdarah. Malam itu aku tidak tidur. Aku duduk di ruang tengah sambil menyalakan semua lampu. Tapi jam 2 pagi, kulihat dari bawah pintu, ada bayangan sepasang kaki berdiri diam di depan. Lalu bau kopi kembali menyeruak. Sudah seminggu sejak aku kembali ke lokasi warung itu dan melakukan ritual yang disarankan Pak Harjo. Tapi gangguan tidak berhenti. Malam demi malam, jam 2 tepat, bau gosong dan kopi basi muncul bersamaan dengan suara-suara aneh. Bukan hanya bisikan atau langkah, tapi juga suara sendok beradu dengan piring. Seperti ada yang makan di dapur kontrakanku. Padahal aku tinggal sendirian. Aku mencoba merekam suara itu dengan ponsel. Tapi setiap kali pagi datang dan kuputar ulang rekamannya, hasilnya hanya suara bising. Seperti api yang menyala, diikuti tawa pelan yang bergema samar. Mas Eko lapar ya? Sama seperti mereka. Hari Jumat malam, sekitar pukul 1, aku pulang kerja dalam keadaan sangat lelah. Begitu masuk kamar, tubuhku langsung rebah ke kasur. Tanpa sadar aku tertidur dan bermimpi. Tapi ini bukan mimpi biasa. Aku kembali berada di warung itu. Tapi kali ini, suasananya berbeda. Meja-meja kayu telah dipenuhi orang-orang, atau setidaknya sesuatu yang menyerupai manusia. Kulit mereka pucat kehijauan, sebagian tanpa wajah, hanya lekukan seperti lilin meleleh. Mereka duduk diam, menunduk, sambil mengunyah pelan-pelan. Suara kunyahan itu tidak seperti manusia, seperti mulut yang penuh lendir dan daging busuk. Aku ingin lari, tapi tubuhku tidak bisa bergerak. Di depan mereka, berdirilah Mbu Kasni. Wajahnya lebih rusak dari sebelumnya. Separuh tengkorak terlihat, rambutnya basah dan menjuntai dengan lelehan darah menghitam. Mereka ini tamu tetap. Semua yang pernah makan di sini akan kembali, cepat atau lambat. Aku mencoba berteriak, tapi tidak ada suara yang keluar. Dari mulutku, Mbu Kasni berjalan mendekat, membawa nampan berisi nasi goreng yang menghitam dan menggumpal seperti tanah kuburan. Di atasnya, jari manusia yang terpanggang. Aku ingin muntah, tapi hanya bisa menahan napas. Mas Eko, giliranmu. Aku terbangun dengan tubuh terkunci. Mataku terbuka, tapi tak bisa menggerakkan badan. Di langit-langit kamarku, ada bayangan. Seseorang atau sesuatu bergelantungan di sana, menatapku terbalik. Perlahan turun, mendekat ke wajahku. Wujudnya samar, tapi aku tahu pasti,
Itu Mbok Kasni. Wajahnya menempel hanya beberapa inci di atasku. Matanya putih tanpa bola mata. Lidahnya menjulur panjang menjilat bibirku yang membeku dalam teror. Buka mulutmu yang aku ingin melawan. Tapi tubuhku lumpuh. Lalu, dari mulutnya ia mengeluarkan 1 sendok nasi gosong dan memaksanya masuk ke mulutku. Pahit, busuk, dan bergerak sendiri di dalam mulutku. Begitu aku berhasil menelan paksa dalam ketakutan, tubuhku langsung tersentak bangun. Aku muntah di lantai. Tapi yang keluar bukan makanan. Yang keluar adalah sepotong kuku manusia. Aku berteriak dan menangis malam itu. Sampai pagi, aku tidak berani keluar kamar. Tanganku gemetar. Aku tahu ini sudah melewati batas. Siangnya, aku kembali ke rumah Pak Harjo. Begitu melihat wajahku, dia langsung menutup pintu rapat dan menyuruhku masuk. "Kamu sudah dicap kok," katanya serius. "Dicap gimana, Pak?" tanyaku. Semua yang pernah makan dari tangan Embu Kasni dianggap bagian dari warung itu. Dia akan menagih satu persatu. Ada cara untuk menghentikannya? Aku mulai frustasi. Pak Harjo mengangguk. "Kamu harus temukan kembali warung itu dalam wujud aslinya. Tapi bukan di dunia ini, di alamnya. Bakar sisa makanan yang dulu kamu makan. Kamu masih ingatkan bentuk dan menunya?" Aku mengangguk lemas. "Kamu harus bakar itu secara ritual. Di tempat warung itu dulu berdiri. Bukan sekadar api biasa. Harus pakai tanah kuburan, minyak kelapa, dan kemenyan Jawa. Kalau berhasil, kamu bisa memutus jalurnya. Tapi kalau gagal, aku menelan ludah. Kamu akan tinggal di sana, seperti mereka yang lain." Malamnya, aku mempersiapkan segalanya. Ku meniru semirip mungkin nasi goreng dan kopi yang pernah kusantap dari ingatanku. Telur ceplok gosong, kopi pahit tanpa gula. Aku bahkan membuat piring kayu sendiri seperti yang kupakai di warung itu. Lalu tepat pukul 1.55 dini hari, aku pergi ke bekas lokasi warung. Lapangan ilalang itu kini gelap gulita. Tak ada cahaya, tak ada suara. Hanya angin yang membawa aroma, bau kayu terbakar dan minyak panas. Aku menyiapkan api ritual. Ku taburkan tanah kuburan seperti yang Pak Harjo ajarkan. Ku menyalakan api kecil, lalu ku taruh piring makanan itu di atasnya. Mulutku komat kamit membacakan doa, dan saat nasi goreng itu mulai menghitam, sesuatu muncul dari balik kabut. Siluet tubuh, setengah terbakar, kulitnya lengket seperti lilin panas, kepalanya miring, lehernya panjang hampir tak wajar. Itu Embu Kasni, tapi bentuknya lebih buruk dari yang pernah kulihat. "Kamu bakar makananku." Tiba-tiba semua api padam sendiri, udara membeku. Aku terjatuh ke tanah, dan di sekelilingku mulai bermunculan mereka yang pernah makan di warung itu. Orang-orang berwajah rusak dengan mulut menganga dan mata kosong. Mereka berjalan mendekat. Lalu satu persatu mulai melolong. "Makan, makan, makan." Aku memejamkan mata, membaca doa sekuat tenaga. Lalu suara mereka berhenti. Saat ku buka mata, aku sudah sendirian di lapangan. Piring kayu itu gosong, total. Tak ada sisa makanan. Tapi saat aku kembali ke kontrakan, ada yang menantiku di depan pintu. Sepiring nasi goreng dengan telur gosong dan kopi basi. Di bawah piringnya ada catatan kecil bertuliskan, "Kami tunggu kamu makan lagi, Mas Eko." Sejak malam aku membakar sesajen nasi goreng dan kopi itu, suasana terasa berbeda. Bukan lebih tenang, tapi seperti jauh lebih sunyi. Terlalu sunyi. Tak ada lagi suara sendok beradu, langkah kaki, atau bisikan jam 2 pagi. Tapi setiap hari, aku menemukan satu hal ganjil. Ada lalat-lalat hijau beterbangan di dapurku. Kadang hinggap di wajan, kadang masuk ke dalam termos nasi.
Padahal aku tidak masak apapun. Puncaknya terjadi saat aku menemukan lidah manusia di dalam termos nasi. Panjangnya sekitar 12 cm, kehitaman, dan masih basah seperti baru dipotong. Aku langsung muntah di tempat. Aku memutuskan untuk kabur. Kuputuskan untuk pulang kampung saja, meninggalkan kontrakan dan pekerjaan. Tapi begitu aku keluar rumah, jalanan tak lagi sama. Langit kelabu, pepohonan meranggas dan udara seperti terhisap keluar dari dunia ini. Aku berlari menyusuri gang menuju jalan besar, tapi gang itu terus bercabang dan berakhir di tempat yang sama. Lapangan tempat warung itu dulu berdiri. Tapi kali ini, warungnya muncul kembali. Bukan bangunan hantu, bukan mimpi. Warung Embu Kasni berdiri kokoh, dengan lampu temaram menggantung, asap mengepul dari dapur, dan bau nasi goreng menyengat menyelimuti udara. Tanganku gemetar, kaki terasa berat, tapi entah mengapa, aku melangkah mendekat. Seolah ada tali yang menarik tubuhku. Pintu warung terbuka perlahan. Bunyi lonceng kecil menggantung berdenting lirih. Di dalam, semua meja sudah penuh. Para pelanggan duduk diam, mengunyah perlahan, dengan wajah rusak dan mata kosong. Mereka semua pernah makan di sini dan kini mereka tidak bisa pergi. Di pojok ruangan, kursi kosong menungguku. Embu Kasni berdiri di balik tungku. Wajahnya utuh seperti malam pertama kali aku datang, bahkan terlihat muda dan ramah. "Silakan duduk, Mas Eko. Sudah ditunggu," katanya dengan senyum lebar. Tubuhku menolak, tapi kakiku terus melangkah. Aku duduk. Di hadapanku, sepiring nasi goreng disajikan. Telur gosong, potongan daging hangus, dan bau amis darah bercampur minyak goreng. "Ayo dimakan, yang lain juga makan kok," bisik Embu Kasni. Tanganku bergerak sendiri, mengambil sendok, menyuapkan satu suap, dan saat kunyah, daging itu bergerak sendiri di mulutku, melilit lidahku, menggeliat seperti cacing raksasa. Aku ingin muntah, tapi tenggorokanku terkunci. Lalu semua pelanggan yang lain menoleh ke arahku bersamaan. Wajah mereka perlahan meleleh berubah menjadi wajahku sendiri, wajah Eko. Puluhan versi, semua adalah aku, dan semuanya berbisik, "Sekarang kamu bagian dari kami." Aku berteriak, aku menangis, tapi tidak ada yang peduli. Tubuhku melemas. Kesadaranku perlahan pudar. Beberapa hari kemudian, kontrakan tempat aku tinggal ditemukan kosong oleh warga, tapi ada bau busuk yang menyengat dari dalam. Saat pintu dibuka, warga menemukan sepiring nasi goreng gosong di meja, lengkap dengan telur dan kopi basi. Di atas piring, ada lidah manusia dan bola mata, dengan serpihan tulang di sisi sendok. Polisi datang. Investigasi dilakukan. Tapi tak ada jejak penghuni. Tak ada bukti siapa pemilik kontrakan terakhir. Yang tersisa hanyalah satu kertas kecil, ditulis dengan tangan sendiri. "Jangan pernah makan di warung sebelum subuh, kecuali kau siap menjadi menunya." Dan malam-malam setelah itu beberapa warga mulai melihat warung kecil muncul di ujung jalan Ngadirejo. Pintu kayunya terbuka, dan di dalamnya ada seorang pemuda muda berdiri melayani. Wajahnya pucat, matanya kosong, dan di dadanya tersemat nama Eko. Kamu mungkin tidak percaya cerita ini. Tapi jika suatu hari kamu melihat warung kecil di pojok gang, dengan lampu temaram dan bau nasi goreng hangus, ingat satu hal, jangan pernah makan di sana. Karena yang kamu makan, bisa saja bukan makanan, tapi bagian dari dirimu sendiri. Like dan subscribe untuk cerita horor nyata lainnya, hanya di Abdan Story.